Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah pernah denger gak setelah Ahok keluar dari penjara 2017 silam lantaran dituduh menista agama dan tiarap dari dunia perpolitikan, ia berseteru dengan Presiden Jokowi. Tidak pernah kan? Ia diduga sudah nyaman sebagai komisaris PT Pertamina dengan gaji ratusan juta rupiah. Nah, sekarang tiba-tiba terjun ke kancah perpolitikan dan tanpa babi bu langsung menghantam Jokowi. Ahok dengan nada bicara tinggi seperti ciri khasnya mengatakan Jokowi tidak bisa kerja. Oke, informasi mengenai Ahok yang mendadak menjadi musuh Jokowi akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama 5 berita viral lainnya. Bersama saya tentunya Restu Wulandari dan inilah berita selengkapnya. Kita buka informasi pertama ini mengenai petisi ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang ramai disuarakan kampus-kampus di seluruh Indonesia. Mereka mengkritik Jokowi yang terang benderang cawe-cawe dalam pemilu demi melanggengkan kekuasaannya. Namun ternyata ada upaya terselubung dari pihak tertentu untuk mendekati rektor-rektor yang belum bersuara untuk tidak ikut-ikutan membuat petisi. Rektor-rektor itu diminta membuat video dan menyebarluaskannya agar viral. Isinya memuji kinerja pemerintahan Jokowi seperti pelaksanaan pemilu yang aman hingga keberhasilan penanganan COVID-19. Gerakan terselubung mendekati rektor-rektor ini diungkapkan Cawapres nomor urut 3 yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof di Yogyakarta Senin lalu. Namun menurut Mahfud tak semua rektor mau mengikuti keinginan operasi terselubung ini dan merekalah yang akhirnya mengungkap fakta ini. Nah, berikut kita simak pernyataan Mahfud MD. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik dan sebagainya. Lawan! Saudara, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Wah, Pak Mahfud ini ya setelah mundur jadi Menko Polhukam jadi makin berani nih mengkritik Presiden Jokowi. Oke, baik, kita lanjut nih kawan, inilah. Saya berangkat ke Surabaya karena pertemuan kami dengan perguruan tinggi Katolik itu di Surabaya. Izin menghubungi, beliau menyatakan dari Polrestabes, gitu kan? Saya jawab ada apa-apa karena saya sedang ada pertemuan. Lalu beliau WA meminta pernyataan itu, video itu. Kemudian saya mengatakan mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan, dengan memberi contoh video-video dari berbagai wilayah. Ada Unsur, ada Undi, ada Win dan sebagainya, dan beberapa PTS di Semarang. Dia jawab saya sama. Maka tadi pagi beliau mengatakan Pak Mbok, kasihan dengan saya gitu. Maka saya katakan, saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan, tolong menghormati pilihan kami. Gitu. Lalu tawaran terakhir adalah
tidak video tapi pernyataan. Lalu diberi contoh juga dari salah satu rektor di Semarang. Dia saya katakan tidak, karena kami memilih sikap itu. Jadi intinya bukan kami membenci, tidak. Ketika itu hal baik, tentu harus kami katakan baik. Dan itu kebenaran toh. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas, ya kami harus mengatakan itu tidak pas. Dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Ininya itu Mas Ina. Clear ya? Sejak pekan lalu, memang sejumlah kampus dari berbagai daerah seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Teranyar pada 5 Februari, 30 kampus di Indonesia menyampaikan seruan moral. Jokowi telah memberikan responnya nih dengan menyatakan sikap para sivitas akademika itu merupakan hak demokrasi. Wah, nampaknya Presiden Jokowi ini cukup santai ya, tidak mau ambil pusing menanggapi sikap maupun kritikan dari para sivitas akademika, hanya dengan mengatakan bahwa ini merupakan hak demokrasi. Apa Presiden Jokowi merasa kritikan seperti itu tidak akan meledak ya? Nggak ngaruh gitu ya, yang penting kan Pilpres sudah berjalan dan Gibran sudah aman-aman saja nih jadi cawapres. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke berita kedua. Nah, ini soal Ahok nih, kawan. Inilah Basuki Cahayapurnama yang tiarap sejak lengser dari Gubernur DKI Jakarta kini turun gelanggang. Namun Ahok tak memilih bersama Jokowi lagi, melainkan bersandar ke PDIP bersama paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ahok bahkan menjadi tim kampanye Ganjar dan Mahfud. Sampai di sini masih biasa-biasa saja nih. Tetapi menjadi cukup mengagetkan ketika Ahok berani mencela Jokowi yang notabene selama ini berteman baik dan menjadi partner di pemerintahan saat keduanya menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Dan sebelum mengundurkan diri, Ahok juga adalah komisaris di PT Pertamina. Ahok saat kampanye di Jakarta tanpa sungkan mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja. Ucapan itu ia sampaikan ketika ditanya seorang warga mengapa tidak memilih Prabowo Subianto dan Gibran. Lalu Ahok menuturkan tak memilih Prabowo karena gampang emosi, sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Setali 3 uang dengan cawapresnya Gibran Rakabuming. Setelah itu Ahok juga turut menyeret ayah Gibran, Presiden Joko Widodo. Dan bagi yang penasaran apa saja ucapan Ahok, ini kita simak pernyataan Ahok yang videonya langsung viral. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno, memindahkan ibu kota? Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah Bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Saya pikir Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa mesti paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis.
Pernyataan Ahok yang mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja ini tentunya langsung mendapat banyak respon ya dari netizen. Kita lihat nih dari akun Rudy Valinka yang menulis, ini adalah kesedihan kedua gue melihat Ahok pasca ditahan saat 2017 lalu. Dipaksa menjadi petugas partai sehingga kalah berdebat lalu memberikan penjelasan yang sangat kacau dan tuduhan tidak berdasar dengan seorang ibu tua di forum ini. Semoga Tuhan bisa sadarkan Ahok. Amin gak ya? Oke. Sedangkan akun Dunia Bulat menulis seperti ini, dia menulis hanya ingin ditempatkan sebagai pejabat, seorang Ahok rela memaki-maki sohibnya yang mengangkat selama ini. Oke. Ini dari akun Dais Lawode yang membela Jokowi ya. Dari cara dia bicara yang berapi-api rasanya kok terlalu naif. Mengatakan bahwa Basuki BTP dipaksa. Itu jelas dia lakukan dengan penuh kesadaran kok. Bagaimana bisa dia bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja? Saya dulu salah satu Ahoker, tapi saya lebih respect dengan Pak Jokowi. Oke. Tetapi kemudian beredar narasi Ahok sebenarnya sengaja disusupkan Jokowi ke PDIP, istilahnya menjadi kuda putih Jokowi, namun tudingan ini sudah dibantah Ahok sendiri. Wah, kawan, ini makin seru ya Pilpres jelang pencoblosan ini. Tiba-tiba muncul Ahok yang tidak berubah juga karakternya, tetap ceplas-ceplos. Dulu teman Presiden Jokowi, sekarang jadi lawan loh. Kita mungkin cuma bisa berpesan ya ke Pak Ahok, hati-hati ya kalau bicara atau mengomentari sesuatu. Takut deh nanti di penjara lagi Pak Ahoknya. Sekarang kan juga lagi musim lapor-melapor nih ya Pak Ahok ya. Kita ke berita ketiga, kawan. Inilah baru-baru ini viral pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana Kubu 01 yang akan membubarkan BUMN dan menggantinya dengan koperasi. Langkah ini diambil lantaran banyak BUMN yang merugi bahkan akhirnya dibubarkan. Namun isu itu dibantah keras Capres nomor urut 01 Anies Baswedan. Anies mengatakan pernyataan Erick itu fitnah dan tidak masuk akal. Menurut Anies tidak mungkin BUMN dihapus walaupun menurutnya saat ini banyak BUMN mengalami masalah besar. Dan berikut kita simak pernyataan Anies Baswedan di hadapan pendukungnya di acara Desak Anies di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan koperasi kalau menang. Ya, ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, kalau BUMN dihapus, gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, loh Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Nah, apa yang terjadi malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi.
Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay? Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Saya tadi malam katakan negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Jadi dia menjalankan fungsi pembangunan. Sementara Erick sendiri berbicara mengenai rencana dibubarkannya BUMN dan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika itu Erick mengatakan jika BUMN dibubarkan, maka sebanyak 1,6 juta orang akan menjadi pengangguran dan mereka itu merupakan tenaga profesional. Selain itu harus akui BUMN telah memberi keuntungan kepada negara lebih dari 246 triliun rupiah. Dan berikut kita simak pernyataan Erick Thohir. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran. Dan ini tentu para pekerja yang sudah membuktikan selama puluhan tahun bagaimana kita bisa menjadi agent of change atau tempat perubahan daripada banyak investasi awal seperti kereta api, airport, ataupun kemarin seperti vaksin, itu BUMN yang bawa untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. Nah, berarti juga kalau 1,6 juta hilang pekerjaan, ditambah keluarganya, ini menurut saya isu yang tidak sehat gitu. Saya pastikan, ya pasti kami semua ya bekerja dengan baik, dan penugasan sudah dilakukan dengan baik. Ada kekurangan, ya, tidak ada yang sempurna, tetapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar, hampir 80 triliun lebih kepada negara yang dipakai untuk program-program yang memang sedang dilakukan. Apakah yang namanya program kesehatan, pangan, dan lain-lain. Jadi ya saya tidak ngerti pola pikirnya ketika kita memerlukan pembukaan lapangan pekerjaan, tetapi sekarang malah melepas 1,6 juta lapangan pekerjaan untuk hanya sebuah pemikiran yang saya rasa terlalu dini. Saya tidak menentang koperasi. Ya, koperasi sendiri sudah ada hari ini, sudah ada Menteri Koperasi, dan banyak sekali kerjasama yang kita lakukan tentu antara dunia swasta, BUMN dan koperasi. Jadi itu yang namanya keseimbangan. Koperasi, UMKM harus ada, investasi harus ada, tentu bagaimana swasta harus ada, ya harus kita dorong, dan juga BUMN harus kita jaga karena BUMN harus dipakai untuk menjaga tadi kestabilan ekonomi seperti yang kita saksikan pada saat COVID ketika kita ditugaskan untuk adanya vaksin gratis. Usulan BUMN diganti koperasi sebelumnya dihembuskan tokoh Koperasi Indonesia, Suroto PH, di mana ia mengatakan tim Amin mesti membuat perubahan dengan menempatkan koperasi sebagai subjek. Kalau mau radikal-radikal, BUMN kan koperasi. Dalam undang-undang, seluruh BUMN berbadan hukum PT. Sekarang ubah badan hukumnya menjadi badan hukum koperasi. Ujar Suroto akhir Januari lalu di Rumah Koalisi Perubahan Jakarta Selatan. Bahkan koperasi itu sebagai subjek. Nah, kalau memang mau radikal-radikalan ini saya melampaui Mas Mufti. Sebetulnya yang paling penting itu apa? Koperasi kan BUMN, itu kalau pemerintah itu nunggu terjadi revolusi dari bawah, rakyat sadar bahwa selama ini dikibuli oleh pemimpin elit-elit politik dan elit kaya, itu nggak mungkin. Apa yang perlu dilakukan proses transformasi? Sederhana saja. Koperasi kan BUMN, itu cukup gampang kok. Di undang-undang BUMN itu disebutkan bahwa seluruh BUMN itu wajib berbadan hukum PT. Tinggal diganti, seluruh BUMN wajib berbadan hukum koperasi. Titik, hanya mengubah satu kata. Itu langsung otomatis teman-teman wartawan yang ada di sini itu ikut memiliki 191 BUMN yang sekarang tinggal 91. Dan bahkan Erick Thohir itu punya cita-cita tahun 2045, silahkan cek di media itu ada notitnya.
Itu tahun 2045 dia bilang mungkin kita tidak butuh BUMN. Tapi perusahaannya sudah dikuasai oleh kapitalis. Ini yang bahaya. Saya pengennya sebelum dihabisi sama Erick Thohir dan Jokowi BUMN ini, maka dari itu kita rakyat Indonesia harus bersepakat dan teman-teman wartawan harus memuat ini pernyataan saya ini yang sangat radikal ini. Untuk apa? Mengkoperasikan BUMN. Tinggal 91 BUMN sekarang diturunkan lagi 41, tinggal 10 terus kemudian di analisis Mas Awalil Rizky ini kan katanya BUMN banyak yang gagal bayar ya Mas, terancam gagal bayar. Nah ini kalau sudah gagal bayar otomatis terdilusi sahamnya, terswastanisasi habis. Sebelum dihabisi sama Jokowi sama Erick Thohir yang di skema didesain seperti ini, maka dari itu saya berharap perlu yang namanya apa? Kooperasikan BUMN dengan menuntut perubahan kata ini. Kalau saya berharap sih Pak Anies atau Pak Ganjar atau pemimpin kita itu ada yang punya keberanian untuk mengatakan saya akan kooperasikan BUMN. Wah, memang ya kawan, inilah untuk memahami persoalan ini memang harus kritis ya sepertinya. Harus bisa bedain BUMN dan koperasi. Sedikit setuju dengan Pak Anies, mungkin memang BUMN harus ada yang ditata ulang kalau memang ternyata banyak problemnya ya. Namun kan tadi tidak disebutkan oleh Pak Anies ya di video problemnya apa saja sih BUMN ini. Nah, mungkin maksudnya di sini kalau dilihat dari video Pak Anies tadi, BUMN harus digerakkan menjalankan fungsi negara, yakni birokrasi dan korporasi, bukan koperasi. Jadi ya kita tunggu saja lagi ya apa kata Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN menanggapi klarifikasi Pak Anies tadi ya. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita keempat, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja memblokir anggaran kementerian dan lembaga sebesar 50,14 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga akhirnya mengaku uang lebih 50 triliun rupiah yang diblokir itu akan dipakai untuk bansos yang penyalurannya dipercepat. Namun Erlangga berkilah dana itu tak hanya untuk bansos tetapi juga untuk subsidi pupuk. Nanti itu atau anggaran bansos sebanyak Rp600.000 dan subsidi pupuk. Tekniknya ada macam-macam cara. Bu Sri Mulyani akan menyelesaikan salah satunya automatic adjustment, kata Erlangga kepada awak media di Jakarta. Bansos ini menjadi salah satu isu paling panas di tahun pemilu ini, di mana rakyat yang menerimanya tentu senang-senang saja ya. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah bansos menjadi bargaining politik dalam pemilihan presiden. Ada pertanyaan besar karena pemerintahan sangat jor-joran menggelontorkan bansos. Bahkan anggaran bansos tahun 2024 ini saja nilainya hampir 500 triliun rupiah dan menjadi jumlah terbesar sepanjang masa. Tak hanya itu, pemerintah juga disinyalir sengaja merapel kenaikan gaji PNS demi mempertebal bansos di tengah pesta demokrasi tanah air. Selisih kenaikan gaji baru akan dicairkan dengan skema rapel pada Maret 2024. Ekonom Indef Andri Satrio Nugroho mengatakan pemerintah tengah berupaya memangkas anggaran-anggaran tertentu untuk membiayai bansos yang penyalurannya dimajukan. Salah satunya dengan menyetop dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Penyetopan LPDP atau beasiswa ini sempat dikaitkan dengan kasus mahasiswa ITB yang dianjurkan mengutang lewat pinjol guna melunasi uang kuliah. Andri menyebut LPDP dapat menjadi salah satu opsi untuk menjadi sasaran pemangkasan anggaran lantaran dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kalau dari kementerian yang lain memang akan ada pertentangan, apalagi beberapa menteri berbeda pandangan politik. Bisa jadi mereka tidak mau dipotong untuk bansos ini karena memang ngarahnya sudah ke politisasi. Jelas Andri. Nah, kalau menurut kawan inilah gimana soal dana bansos ini? Ini seru ya untuk dibahas, tulis di kolom komentar ya. Kita sampai di informasi kelima atau berita terakhir, tidak penting tapi tentunya menggemaskan, khas inilah berita. Anggota Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Jenderal Purnawirawan Wiranto mengungkapkan 5 alasan mengapa masyarakat Indonesia harus memilih Capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Pertama, Wiranto menyebutkan Prabowo sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kedua, memahami permasalahan dalam negeri dan luar negeri. Ketiga, Prabowo bisa dan mau melanjutkan pembangunan di Indonesia. Nah, yang keempat, ini alasannya cukup seru, bisa joget dan berjoget merupakan bentuk penghormatan terhadap berbagai kekayaan budaya Indonesia. Sedangkan alasan yang kelima, Prabowo adalah satu-satunya capres yang menggandeng anak muda. Di antara 5 alasan itu, alasan Prabowo bisa berjoget ini yang membuat netizen terkaget-kaget. Apalagi
apalagi mengaitkan dengan budaya Indonesia. Seperti yang ditulis oleh akun David Hermansyah, dia menulis, ini statement Pak Wiranto ya, Purnawirawan Jenderal itu. Bener Pak Wiranto yang menjabat berbagai jabatan strategis dulunya. Beneran ini Pak Wiranto yang pernah jadi cawapres. Bener ini beliau, kok jadi gini ya? Jadi percaya gak sih itu Pak Wiranto nih, si Pak David? Oke, sedangkan akun Idam Arsyad menulis, joget tanda menghormati budaya dan Pak Bowo bisa joget makanya dipilih Pak Wir. Ini pernyataan paling ajaib. Oke. Sementara akun M Wahid menulis seperti ini, dia menulis, kalau ingin cari presiden yang bisa joget ya nggak usah ada pemilu, debat kampanye yang butuh biaya besar Pak. Bikin kontestan lomba joget aja, seperti lomba acara 17 Agustusan, lebih irit. Nah, ada lagi nih kawan inilah yang baru nih, saya lihat ya sebentar ya. Dari @berlianidris yang dia bilang, kalau kriterianya bisa joget, jelas King Nasar adalah presiden kita. Nih cuplikannya nih ya, saya kasih lihat ya. Lucu ya. Nah, ini jadi malah salfok sama pilih Prabowo karena bisa joget gemoy ya kawan ya. Pak Wiranto soalnya ini ya yang mengungkapkan alasannya. Jadi kita agak tercengang begitu ya. Nah, kalau komentar netizen tadi dibaca sama wakilnya Pak Prabowo, Gibran Rakabuming yang komentar, pasti beliau akan balas nih komentar netizen. Apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Wah, nggak salah sih. Tapi ya gimana ya? Mungkin kawan inilah mau ikut berkomentar soal ini. Boleh deh tulis di kolom komentar. Baik kawan, inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga, ini yang paling penting untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari nanti. Gunakan hak suara Anda karena satu suara sangat berpengaruh untuk kemajuan bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya biar nggak salah pilih, dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum dan capres tentunya di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.